Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita bisa berkumpul silaturahmi secara berkala buka puasa bersama dan juga mengenang para pendiri almarhum sesepuh dari Porkala sendiri. Insyaallah mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang membawa berkah. Tentunya pertemuan membawa berkah itu adalah yang bisa memberikan, mengirimkan doa-doa kepada orang-orang yang telah mendahului kita. Salam berangkat salam kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat yang kita nantikan di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama yang kami hormati penceramah kita hadir di sini Bapak Profesor Dr. Azhari Akmal Tarigan. Ketemu lagi, Prof. Ini pidato saya mau panjang atau pendek? Kalau panjang, Profesor sikit aja. Kalau pendek, Profesor panjang. Terserah lah ya. Yang kami hormati orang tua kandung saya hadir di sini, Ibu Ida Paloh dan Ketua TPPKK Kota Medan. Ini pakai gelar ini, TPPKK. Nggak usah istri aja ini. Nyonya Airin. Dan Ketua Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat Porkala, Datuk Sri Adil Freddy Haterham beserta istri Ibu Fitri Oktavianoe yang juga Ketua PMIB, dan seluruh keluarga besar dari Porkala hadir di sini, Pak Wali Kiai, Prof. Yuzar, Bang Arwin, dan semua para ketua-ketua yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Ada yang dari Jogja, yang dari Banjar, ada semuanya dari sini. Nah, inilah Porkala yang enaknya. Seluruh adat ada, insyaallah mudah-mudahan sebenarnya inilah representasi Kota Medan itu sendiri. Dan juga tentunya keluarga besar dari almarhum sesepuh yang tentunya hari ini kita ingin doakan, dari keluarga dari almarhum Raja Mudadeli, dari almarhum Haji Teguh Yusrizal, almarhum Ahmad Raja Nasution, Bapak Ahmad Raja Nasution, dan juga keluarga besar dari almarhum Robi Lesmanta. Bapak Ibu sekalian, tentunya Porkala ini bukanlah hal yang baru bagi saya. Jadi mungkin pidato saya ini tidak formal-formal kali, karena anggapannya sebenarnya ini keluarga saya sendiri. Jadi kalau bicara tentang Porkala, ya ini cerita sehari-hari bapak saya di rumah. Karena tiap hari bicaranya pasti tentang Porkala. Kalau mau bicara tentang bisnis, nah nanti kita ikut sertakan Porkala. Mau bicara UMKM, nanti kita ikut sertakan Porkala. Mau bicara adat, nanti kita ikut sertakan Porkala. Porkala terus ini kayak yang dibawanya. Karena memang niat beliau adalah bagaimana membawa kebudayaan itu hadir di sela-sela kehidupan kita yang kadang terlupa dari mana kita berasal. Karena kita lupa udah sampai di sini sebenarnya kita orang apa. Nah, memang sejatinya Kota Medan ini hidup berbagai macam suku, budaya, agama. Ada Melayu, Asia Batak dengan begitu banyaknya Batak, ada Mandailing, Angkola, Toba, Tapanuli, ada juga Karo, Nias, bahkan India dan Tiongkok. Nah tentunya ini butuh sekali didorong untuk bisa kita tetapkan bahwasanya Kota Medan ini adalah melting pot dan juga kota berbagai macam budaya. Sebuah miniatur dari Indonesia yang dimana kita kehidupan kita juga tetap harmonis tanpa ada permasalahan selama ini. Mungkin tegas iya, tapi jahat enggak. Tapi intinya kami berbahagia dalam begitu banyak hal tentang bagaimana Pak Joni selama almarhum ini selama hidupnya berbuat baik sama orang. Kadang-kadang kita bingung, Pak Ustadz, kita bingung sama Bapak kita. Kadang-kadang terlalu baik sama orang, bahkan tidak pernah minta sesuatu apapun untuk dia. Banyak orang yang menjadi orang berhasil, bahkan menjadi pimpinan daerah. Pimpin daerah bukan yang setengah-setengah, yang memang besar sekali, tapi
sepeser pun dia tidak pernah minta bagian apa yang tadi diberikan. Itulah Pak. Dia tidak pernah minta, bahkan kalau misalnya jeleknya ya, si pimpinan daerah bilang kalau perlu kita bikinkan perda untuk abang. Untuk abang itu enggak, jangan. Yang penting kau buat yang terbaik untuk masyarakat dan rakyat. Itu pun bingung, apanya Pak Joni ini? Dalam arti kata kita nggak selalu hidup di dalam kehidupan yang apa ya namanya makmur atau baik. Kadang-kadang kita bisa bicara tentang ya kita kan juga butuh ruang finansial, ya. Tapi beliau tidak berpikir situ. Tapi yang saya pahami apa yang beliau buat semasa hidupnya, dia investasikan selama hidupnya. Begitu beliau meninggal, hasil investasi itu ada di saya sekarang. Saya bisa banyak dikenal orang, bisa dikenal orang mungkin saya baik, saya dikenal mungkin ramah, ya bukan karena saya, dia karena representasi dia. Orang tahu, oh ini anaknya Joni Was, pasti gak jauh dari dia. Pasti gak jauh dari Pak Joni. Saya tahu bagaimana lika-liku hidup Pak Joni, ya bagaimana baiknya dia, pasti anaknya begitu. Akhirnya gampang promosinya, gampang mengenalkan diri siapa saya. Walaupun kadang-kadang kembali-balik juga, kembali-balik sama ayahnya Bu Mita. Ya, ini bapaknya yang Lurah Sekip ya katanya. Bukan, itu satu lagi. Ya tapi ya tentunya kami berbangga tentunya dengan segala kesederhanaan yang beliau miliki. Ya, kami bangga dalam segala hal-hal yang didapatnya secara ikhlas, dalam arti kata halal dan baik. Itulah kebanggaan kami. Beliau berusaha sampai akhir hayatnya untuk memberikan kebanggaan bagi keluarganya dengan memberikan support yang luar biasa juga, dan untuk memberikan support kepada anaknya, memberikan kekuatan tentang bagaimana kepercayaan diri dengan berbuat yang baik. Dan jadi kadang-kadang kita berpikir memang setiap manusia pasti punya kekurangan. Pak Joni pasti punya kekurangan, banyak pasti. Nah, tapi ya tentunya pastinya ada hal-hal baik. Saya termasuk adalah orang yang selalu berdebat dengan beliau. Saya yang paling sering berdebat di rumah dengan beliau. Artinya debatnya itu adalah debat biasanya pikiran tentang ideologi ataupun bagaimana konsep perekonomian, itu kami sering berdebat dari dulu. Tapi saya yang paling sering berdebat, tapi saya yang terakhir mengantarkan beliau sampai ke liang lahatnya. Sampai akhirnya kami harus memahami saya sendiri secara pribadi bagaimana kehidupan beliau yang saya harus terima untuk saya bawa ini menjadi bekal. Kadang-kadang orang baru mengenal orang tuanya secara dekat setelah dia meninggal. Nah itu kadang-kadang kita nggak tahu itu Ustaz. Nah, kadang-kadang kita baru mengenal perbuatan baiknya setelah beliau meninggal. Nah, jadi di hari terakhirnya itu sayalah yang kebetulan kena video call sama dia. Paginya sehat, sorenya lah beliau berpulang. Kebetulan yang lain tidak dapat. Karena kebetulan saya pas lagi ngurusin, saya lain dapat video call terakhir. Saya berpikir, padahal kita yang cuma ribut sama dia sebenarnya. Tapi kita pula yang dapat video call terakhir. Haji Joni Was ini, Pak Haji Joni Was ini kita tahu, dia bukan orang Melayu, dia bukan orang Aceh, dia bukan orang Batak, bukan orang Karo, tapi dia bisa merepresentasikan menjadi siapapun. Karena sejatinya dia itu aslinya ya orang Maluku, orang Ambon. Tapi karena besarnya juga di Sumatera Utara, dia sudah tidak terlihat lagi kadang-kadang Ambonnya, walaupun setelan tetap Ambon. Setelannya ini dibawa sampai akhir hayatnya. Nah, ini sambil saya ceritakan sedikit. Beliau itu sakit terakhir sampai di akhir hayat. Dia itu tidak mau di kursi roda, tidak mau dibawa di ambulan, dia mau sendiri, dia pakai jas, dia masih sisir rambut sendiri pakai pomade dulu. Dia sisir pakai minyak rambut dulu,
rapi dulu, baru dia pergi ke rumah sakit. Nah, jadi di kondisi apapun, ya dia tetap kadang-kadang membawa setelan pabriknya. Setelan pabriknya kalau factory reset dia tetap Ambon. Nah itulah Pak Joni itu. Tapi sejatinya walaupun dia orang Ambon, Maluku, tapi dia selalu bisa menjadi representasi begitu banyak suku. Bahkan di suku Aceh sendiri. Ya mungkin saksinya ada Pak Roli sama Datuk, Pak Arwin juga. Di mana dia selalu berada di tengah-tengah suku Aceh. Di setiap permasalahan suku Aceh pun dia tetap hadir. Bahkan hal-hal yang mungkin bisa menjadi telangkai dari begitu banyak permasalahan ini, itulah dia Pak Joni Wasli. Karena di permasalahan suku-suku lain, ini tetap menjadi telangkai. Memang beliau adalah orang yang tidak suka di dalam sebuah permusuhan. Dia selalu ingin berkawan dengan begitu banyak orang dari segala lapisan dan tidak ingin memiliki musuh. Beliau adalah orang yang benar-benar tulus di dalam berkawan, ya. Tidak ada musuhnya, tapi memang kadang-kadang ajaran tak ada musuhnya kadang-kadang membingungkan juga. Jadi kalau dia mengajarkan kami, berkawanlah sama semua orang. Oh iya, semuanya? Iya, sama setan sekalipun katanya. Oh iya, biar kau tahu pikiran setan itu bagaimana supaya kau jauh dari setan itu katanya. Nah itulah pikiran Pak Joni itu katanya, untuk mempelajari semua orang tapi menerima tentang pikiran-pikirannya agar nantinya kita bisa gampang menerima. Nah tapi pikiran-pikiran yang dibawa Pak Joni itu sampai sekarang saya bawa. Jadi kalau orang bilang buah tak jauh dari pohonnya, insya Allah saya nggak jauh-jauh dari Pak Joni. Walaupun memang ada pasti percampuran muidah. Pasti ada. Mungkin bayinya bapak gitu. Kejamnya kejam Bu Ida. Kita di masa hidup, apabila masih memiliki orang tua, berbaik-baiklah bersama orang tua, berbaktilah yang terbaik untuk orang tua. Insya Allah kita punya hal jalan yang baik nanti ke depannya. Tapi sekali lagi kami berterima kasih kepada keluarga besar Porkala yang selalu mengenang orang tua kami. Insya Allah mudah-mudahan saudara-saudara kami, orang tua kami, senior kami di Porkala ini selalu diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kami tentunya mengucapkan sambil sekalian sebentar lagi mau Lebaran, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah mudah-mudahan kita selalu bisa dipertemukan dengan bulan yang baik ini di tahun-tahun berikutnya. Sekali lagi, Bapak Ibu, terima kasih saudara-saudara kami dari Porkala. Mudah-mudahan kita bisa selalu bertemu dan juga jangan takut, jangan sungkan, jangan risau. Insya Allah hibah pasti kita pikirkan. Asal memang programnya jelas. Nah, program jelas dari supervisi, nah itu pasti kita dorong untuk Insya Allah. Terus itu terima kasih Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Dan kakak ikan gabus banyak cakap tak bagus. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ke Ibu Ida Balong. Oke, Insya Allah sudah jadi Melayu. Oke, berfoto dulu Kak Fitri dan Ibu Ceci dengan Pak Wali dan Ibu. Ayo, Ibu Eni juga ke depan Ibu Eni. Kita berfoto bersama-sama mau nggak? Boleh. Iya, Bapak pengurus Porkala.